kelompok kami akan mempresentasikan sistem uji logik untuk penentuan kontrol AC pintar menggunakan metode Mamadani. Dan di sini sendiri saya Dawah Fadila Tala dan teman saya Komunitas Sampah Demikian dengan NIM E11 2023 01 202. Ya, di sini untuk latar belakang perkembangan teknologi dalam bidang kontrol sistem telah mendorong terciptanya berbagai sistem otomatis yang mampu menyelesaikan kondisi lingkungan secara cerdas. Salah satu teknologi yang banyak digunakan adalah fusi logik, yang merupakan metode pengambilan keputusan berbasis penalaran manusia untuk mengatasi ketidakpastian dan ketidaktepatan data. Pada rumah modern, efisiensi energi dan kenyamanan menjadi prioritas utama. Penggunaan pendingin ruangan yaitu AC yang tidak optimal sering menyebabkan konsumsi energi berlebihan serta ketidaknyamanan bagi penghuni. Oleh karena itu, diperlukan sistem kontrol yang mampu mengatur suhu ruangan secara otomatis berdasarkan kondisi lingkungan dan tingkat kenyamanan pengguna. Sistem kontrol AC pintar berbasis logika fusi atau fusi logik dirancang untuk menyesuaikan kecepatan kipas dan suhu pendinginan berdasarkan input seperti suhu ruangan dan tingkat kelembapan. Dengan menggunakan metode Mamadani, sistem dapat menentukan keputusan kontrol yang lebih manusiawi dan fleksibel dibanding pengendalian konvensional berbasis set point. Tujuan 1. Membangun sistem pengendali AC berbasis fusi logik metode Mamadani. 2. Menentukan variabel input, suhu dan kelembapan, dan output, kecepatan kipas atau tingkat pendinginan, beserta fungsi keanggotaannya. 3. Menyusun aturan fusi untuk menentukan keputusan pengaturan AC secara otomatis. 4. Menguji sistem kontrol untuk memastikan AC dapat memberikan kenyamanan optimal dan efisiensi energi. 5. Memberikan solusi pengendalian AC yang lebih adaptif dibanding sistem kontrol konvensional. Apa itu logika fusi? Logika fusi pertama kali diperkenalkan oleh Lotfi A. Seder pada tahun 1965 sebagai metode pemrosesan informasi untuk memodelkan ketidakpastian dan penalaran mendekati cara berpikir manusia. Beberapa dengan logika biner yang hanya mengenal nilai 0 atau 1. Fusi logik mampu mempresentasikan data dalam rentang nilai 0 sampai 1 untuk menggambarkan tingkat kebenaran suatu keadaan. Pada fusi logik, suatu nilai dapat menjadi bagian dari lebih satu himpunan secara bersamaan. Dengan demikian, fusi dapat menangani data yang bersifat tidak pasti, samar, atau tidak tepat. Sistem ini sangat sesuai untuk aplikasi pengendalian, khususnya pada sistem non-linier dan sistem yang sulit dibuat oleh model matematisnya. Ya, ini untuk aturan fusi. Yang pertama itu tinggi N, baik N sedikit, D-nya itu diterima. Yang kedua, tinggi N, baik banyak, D-nya itu diterima. Rendah N, buruk N, semua ditolak. Rendah N, cukup N, banyak ditolak. Nomor 5, sedang N, cukup N, normal, pertimbangkan. Nomor 6, sedang N, baik N, banyak, pertimbangkan. Keseluruhan N, buruk N, semua ditolak. Tinggi N, cukup N, banyak, pertimbangkan. Nomor 9,
rendah N, baik N sedikit pertimbangkan, sedang N, baik N sedikit diterima. Ya, ini untuk codingan dari kelompok kami. Lanjut. Ya, ini hasil program dari codingan kita. Hasil perhitungan. Proses dimulai dengan fusifikasi, di mana input CRIPS pemasukan Rp 5 juta, riwayat kredit 60, tanggungan 5. Dikonversi menjadi derajat keanggotaan fusi menghasilkan nilai tertinggi yaitu 1,0 untuk sedang dan cukup, serta 0,67 untuk normal. Selanjutnya, inferensi Mamadani diterapkan pada rule 5. Jika sedang dan cukup dan normal maka pertimbangkan. Menggunakan operator min untuk menentukan kekuatan aktivasi sebesar 0,67. Nilai ini kemudian digunakan dalam proses implikasi dan agregasi untuk memotong himpunan output fusi pertimbangkan pada ketinggian 0,67. Terakhir, difusifikasi menggunakan metode sentroid, menghitung titik pusat luasan dari bentuk yang terpotong tersebut, menghasilkan hasil akhir nilai CRIPS sebesar 50,00% yang secara jelas mengklasifikasikan pemohon ke dalam kategori yang membutuhkan pertimbangan lebih lanjut. Ya, untuk kesimpulan dari percobaan ini berhasil merancang dan menguji sebuah sistem kontrol fusi memadani untuk menilai kelayakan kredit berdasarkan 3 variabel input: pemasukan, riwayat kredit, dan jumlah tanggungan. Sistem ini menggunakan fungsi keanggotaan segitiga atau trim dan basis aturan rule base yang logis untuk meniru proses pengambilan keputusan yang intuitif dan berbasis kriteria majemuk. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.